Hai, selamat pagi semuanya Sobat Selai. Kali ini aku cuman berdua aja sama teman aku sama Nisrina karena Aryo sudah kita depak dari Selai Show. Pelan-pelan ya, biasanya kalau Aryo nggak ada kan ada gantinya. Nanti pelan-pelan kita ganti sama Septian. Enggak, kemarin-kemarin kan kita ada gantinya Septian gitu kan. Sekarang nggak ada gantinya, nggak tahu kenapa. Kayaknya kita bisa berdiri sendiri ya. Enggak, bukan gitu. Nanti kan Aryo nggak ada. Ntar seminggu kemudian Nisrina siaran sendiri. Ntar seminggu gitu kemudian sih. nggak ada yang siaran. Oh gitu, saya nggak dibolot di sini. Mentang-mentang aku baru masuk di sini ya. Enggak Jadi lah. aku di depan gitu. Tapi kok kita berdua aja, biasanya segmen 1 kan sudah ada yang datang. Biasa, Aryo Sudibyo kan artis papan atas ya, jadwalnya tuh padat, merayap gitu. Dia lagi di luar kota nggak sih sekarang? Di luar alam, daerah di luar ya. daerah. Luar daerah, dia lagi mencari uang ya. Di sini kita sebagai permaisurinya Betul. menunggu kedatangan bayaran dari Aryo Nah, Sudibyo. mencari uang untuk bayar apartemen. Apartemen. Loh, Buat bukannya- renovasi apartemen lagi. Oh iya, dia mau renovasi, ya Renovasi. di ulang tahunnya yang ke berapa? Ke 50 ya? Enggak dong. Kebanyakan. 65 kalau nggak salah ya. Enggak. Dia mau Terlalu renovasi banyak. apartemennya, dia mau Yes. bikin mini party di apartemennya, makanya dia sekarang ngoyoh kerjanya ya. Enggak, mau dihias itu kan habis ini 17-an. Habis Oh, ini kan ya Agustusan. Nah, itu mau dihias-hias sama dia biar nggak kalah sama di kampungnya kan. Bener-bener, dia kan Jadi nggak mau ya dihias, kalau nggak mau terkalahkan dihias. ya. Apalagi kata tetangga-tetangganya si Aryo ini apartemennya udah kayak restoran gitu Nah, kan. Tiap semua hari ada masuk, makanan. masuk. Ya udah, kita doain aja ya. Aryo Itu sebenarnya semangat kerjanya. bukan ada makanan begitu, enggak. Tapi? Bantuan sosial. Tetangganya kasihan, Say, say. bantuannya. Betul. Tapi kamu tadi datang gitu, apa kamu juga habis melalang buana kayak Aryo kok agak dingklang gitu loh? Oh, enggak. Kenapa Putu? Emang yang namanya hari sial itu nggak tertulis di kalender ya, nggak ada ya, saya. Jadi dimanapun kita harus berhati-hati, Kamu habis begitu. mengalami hari sial? Apalagi kalau hujan-hujan. Kalau hujan pertama itu biasanya itu jalanan masih licin kan. Nah itu, jangan mencoba menjadi, Kamu keperoso jangan mencoba menjadi Valentino Rossi ya. Kalau waktu hujan-hujan itu karena berbahaya. Aduh, tapi kamu habis ngapain sih? Emang kamu lagi jalan-jalan kah? Apa berangkat kerja kok bisa sampai ke pelosok? Lihat ini ya Sobat Selai ya, contoh wanita tangguh yang kemana-mana itu sendiri ya. Mengais rezeki sendiri gitu sampai ke pelosok juga loh. Sampai ke prosok, bukan ke prosok, itu freestyle namanya, bukan ke prosok. Jatuh dengan gaya. Jatuh dengan Itu jatuh gaya, dengan gaya. betul. Tapi kalau yang namanya kita bekerja gitu ya, apa yang kita suka kita kerjakan mesti ya sampai ke pelosok gitu ya. Nggak tetap apa-apa, tetap happy kiowo. kiowo. Dan tetap dibaleni perjalanan ke sana ya kan. Bukannya Enggak, trauma gitu kayaknya aku nggak mau lewat situ lagi, takut. Enggak lah ya, karena jalan satu-satunya menuju rumah saya ya lewat situ. Dan memang Paling pekerjaan kamu kan deket. kamu sukai gitu ya, kegiatan yang kamu lakukan itu kamu sukai. Dan pas banget episode hari ini kita akan mendatangkan pakar. Wow, Gile, pakar apa tuh? pakar. Pakar freestyle bukan? Bukan Bukan, dong. hari ini ada siapa, Nisrina? Nanti bakalan ada Mbak Silva Wow, Absari, ini founder ada dari Passionology. Tapi bakalan kita undang di segmen kedua gitu ya. Karena Salma ngasih kita PR segmen 1 suruh ngobrol berdua. Thank you Salma. Hari ini kita tertata ya, tidak seperti biasanya. Seperti biasanya kan kita agak gerusa-gerusu gitu ya. sembarang gitu ya. Kalau sekarang hari ini kita agak tertata karena kita dibantu oleh Salma hari Thank you ini. Salma. Terima kasih Setiap Salma. hari datang ya. Jangan setiap hari, kita cuma Senin Selasa Iya, aja. bener. Cuma Senin Selasa. Dulu 4 hari nggak sih? Tapi yang aku dapat quotes pertama kali Kenapa? waktu ngobrol sama Mbak Silva, ini kan sebenarnya aku juga masih menerawang-rawang ya. Passionology ini apa sih sebenarnya? Membicarakan sebuah passion kah atau membicarakan di bidang psikologi kah gitu kan? Tapi ada quotes yang dikirim sama Mbak Silva Apa tuh? kemarin. Do what you love. Love what you do. Betul ya Mbak Silva ya? Wajahnya Gak mau marahin aku gitu loh, gak apa kalau dimarahin loh aku ya kalau salah ya, emang gak short term memories gitu loh anaknya. Jadi pas Yang banget. artinya Yang artinya cintai apa yang kamu kerjakan. Yang kamu lakukan. Oh ya, yang kamu lakukan. Hah? Dan lakukan apa yang kamu cintai. Ya pokoknya Itu itu enggak ya. sih? Nanti kita tanya deh sama Mbak itu Silva. arti dari orang-orang Batu ya. Kita bakalan tanya nanti arti dan makna dari Betul. yang Quotes yang menciptakan dikirim. quotes ini. Nah. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show.
Oke, balik lagi di Slideshow dan kali ini kita sudah mengundang Kakak Silva Hapsari. Aku namanya Kakak ya. Kita kan di sini seperti bestie. Bestie gitu kan. banget. Bestie Untung nggak banget. sister lo ya. Enggak lo ya. Bestie banget. Di atas sister itu udah. Bestie banget. Ada Kakak Kakak Silva. Silva. Selamat siang. Hai. Halo. Aduh seger banget loh. Emang Kenapa? vibes-nya berbeda ya kalau orang-orang radio gitu ya. Menyenangkan gitu loh. Biasanya kalau radio kan di belakang layar. Nah, Di depan layar tuh beda, feel-nya beda. feel-nya beda. Tapi rata-rata orang-orang radio tuh kayak vibes-nya tuh menyenangkan. Iya gitu. bener. Iya Bukan horor ya? Enggak dong. Tergantung apa namanya frekuensinya. Kita yang janjian mana. loh hari ini. Iya makanya keren banget gak Bagaikan sih? seragam ya. Nah berarti nggak ada Aryo nggak apa-apa. Sudah orang radio kan. Oke. Hebat Kita banget. ganti aja. Berarti sama mungkin Udah melalang buana. minggu depan boleh? Boleh. Aryo maaf ya. Selma tolong ya, Selma. Tolong ya. Berarti kamu setiap ada slideshow kamu di sini loh ya. Ibu dosenmu loh ini. Ya. Kita kedatangan Mbak Silva dari Passionology. Halo, selamat siang. Selamat siang. siang. Pagi menjelang siang ini ya. Pagi menjelang siang. Kalau ngomongin Passionology ya sebenarnya ya, itu arahnya kemana sih sebenarnya Mbak? Apa sih ini Passionology? Jadi Passionology itu lebih ke wadah ya, wadah. Jadi itu kan dibikin sama rekan aku waktu di Radio Niaga beberapa tahun yang lalu. Kita kan masih masih kompak gitu ya, satu frekuensi dan nyari orang yang satu frekuensi kan susah. Akhirnya karena dia sudah melalang buana ke Bintan, aku bilang bikin sesuatu yuk. Aku bilang gitu. Pokoknya yang ada hubungannya sama passion, pengembangan diri, karir. Terus akhirnya lahirlah Passionology itu. Jadi itu wadah buat kita-kita yang kangen sama radio, tapi kita pengen live, pengen siaran untuk mengembangkan kemampuan public speaking, untuk bisa mempertahankan link kita. Kita kan link kita untuk maintain nanti kan link kan masih banyak tuh. Jadi kita masukin di Passionology itu. Oh, Jadi berarti bukan termasuk kayak komunitas gitu ya? Bukan. Ini cuma 2 orang doang. Aku dan dia. Namanya Bakti Adi Chandra. Tapi aku panggilnya Becky. Dia di Bintan sekarang. Sedangkan aku di Malang kan. Jadi kita pengerjaannya itu jarak jauh. berarti justru terbentuknya Passionology ini setelah Kak Becky ini udah kembali lagi. Udah kerja di sana, dia sukses di sana, terus saya di sini. Kita kan berpisah tuh, maksudnya mengembangkan karir, mengembangkan diri, berkeluarga masing-masing. Tapi akhirnya kita tetap bikin sesuatu yuk, gitu. Jadi kayak Passionology ini bentuknya kayak live IG, kita ngobrolin hal-hal yang insightful, yang ngomongin soal passion, ngomongin soal karir, ngomongin soal hobi gitu. Jadi semua itu orang itu kan nggak bisa akan orang itu pasti akan lebih hidup kalau dia punya passion. Bener banget. Misalkan Minat kalau- nggak sih berarti ya? Kita tahu minat kita gitu Betul, ya. karena saya selalu dimanapun saya bilang kalau kamu bisa bekerja atau melakukan sesuatu berdasarkan passion kamu, kamu itu akan lebih hidup. Misalnya melakukan segala sesuatu itu akan lebih dari hati gitu. Kayak misalkan, Walaupun capek tapi kayak seneng. iya mau dibayar 10.000 per jam, nggak apa-apa, tetap happy. Karena dia happy. Karena dia happy. Ada ya yang kayak gitu sekarang ya Mbak Siva? Nggak tahu ya. Pokoknya Sekarang tuh manusia udah money oriented ya. Iya sih. Tapi jarang, makanya langka orang yang masih mau istilahnya bekerja atau mungkin doing something itu berdasarkan passion. Kalau saya rasa sih, saya pakai saya apa aku nih? Aku boleh Gue juga boleh ya. Jadi orang-orang sekarang sih lebih ke passion sih ya. Kembali lagi karena kan apapun yang mereka lakukan sekarang kan ranahnya dari dulu radio, TV, terus sekarang ke digital. Itu pasti kembali ke passion lagi. Jadi semua influencer, content creator yang ada di sosial media itu lebih ke passion sih. Mungkin Iya nggak sih? nyaman nggak nyaman kita bekerja gitu ya. Kalau passion tuh kalau emang udah passion kan mau kerjanya kayak apapun ya nyaman-nyaman aja, senang-senang aja. Betul Kalau kita banget. udah passion mau gaji setinggi apapun juga kayak
beban Capek, gitu ya, capek. capek. Iya. Tapi itu yang jadi pertanyaan kadang nih Mbak Sulfa ya, berkaca dari kakak-kakak aku yang udah kerja duluan. Kadang dia itu terjun di sebuah perusahaan, padahal baru itu Mbak. Tapi dia ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak cocok deh di sini, pengen buru-buru keluar. Itu sebenarnya emang kita bisa merasakan passion kita itu secepat itukah atau gimana sih sebenarnya? Makanya kan harus passion, bidang bakat minatmu itu harus diketahui dari dulu. Dari misalkan dari kuliah, dari SMA bahkan. Itu harus diketahui dulu. Kamu suka misalkan dengan ponakan saya yang masih SMA. Kamu suka apa nih? Misalkan suka desain grafis atau apa. Ya udah ngambil kuliah lah di DKV. Nah, ketika nanti bekerja, saya sama anak-anak mahasiswa atau bimbingan-bimbingan saya, atau mahasiswa yang mungkin masih baru semester 1-2, saya selalu bilang, saya selalu tanya, begitu masuk kelas, saya selalu bikin, suruh mereka untuk bikin video. Namanya self introduction. Itu ngomongin pokoknya patternnya sama. Namamu siapa, asalmu, terus hobimu apa, terus habis itu passionmu apa. Karena ketika kamu sudah tahu passionmu, itu yang akan mengarahkan kamu untuk nanti sampai lulus, sampai kerja. Jadi itu akhirnya passion itu dicari dari lebih kita harus mengenal diri kita dulu. Gitu. Langkah awalnya Langkah adalah awalnya, itu ya. karena kalau misalkan kamu umur 20 tahun nggak tahu passionmu apa, ya berarti dia nggak akan terarah hidupnya. Tapi ketika dia sudah tahu passion, dia sudah punya cita-cita, dia sudah punya harapan, itu kan akan lebih terarah. Betul. Gitu sih. Sulitnya memang itu ya menggali maunya kemana sebenarnya. Iya, gitu, iya. Biar nggak sampai salah arah. Dan Bener. ya harus dicoba semua nggak sih biar kita tuh tahu maksudnya kita cuman kepo doang sama hal itu atau memang passionnya di situ gitu nggak sih? Jadi kan kalau nggak mau kita harus mencoba. Boleh. Misalkan sebenarnya mencoba, misalkan kita kan nggak tahu kalau kita nggak mencoba. Misalkan sukanya di bidang musik atau di bidang broadcasting atau di bidang apa namanya olahraga, itu bisa dicoba. Tapi kalau saya sih lebih menganut pada quotes-nya B.J. Habibie, almarhum. Beliau bilang konsistenlah pada satu bidang, maka kamu akan sukses karena itu. Konsistenlah pada satu bidang, sama dengan lelaki ya. Fokuslah pada satu wanita supaya rezekinya lancar. Iya, bener banget. Iya. Rezekimu tidak lancar mungkin. Pertanyaan bagus. Iya ya. Tapi Godaannya laki-laki ini 3 ya, harta, tahta, wanita. nah, betul, bukan harta tahta Nisrina ya. Nah ini sobat Selai, kita bakalan ada satu VT, kira-kira apakah itu ya, apakah spill kegiatan dari Passionology, kita saksikan bersama-sama. Do what you love, itu ya, itu memang berarti jargon dari Passionology ya Mbak ya. Betul. Secara garis besarnya itu kayak
media sharing gitu nggak sih? Bener, media sharing itu adalah apa ya, wujud kerinduan kita berdua, saya sama Becky, sama dunia radio. Gitu sih, media sharing yang kita tetap bisa enlightenment, kita bisa tetap mengedukasi, kita bisa tetap jadi wadah ya, orang-orang yang pengen ngobrolin soal yaitu karir, pengembangan diri, soal hobi, soal apapun yang lagi happening sekarang. Yang penting nggak curhat masalah pribadi ya. Enggak sih, Say. Siapa tahu ada loh sesi kayak gitu kan. Bisa, Iya kan? boleh juga ya. Yang namanya passion kan kita harus menceritakan dulu diri kita seperti apa, masalah-masalah kita yang muncul apa aja Cuman nggak gitu kan. semua masalah dalam hidup diceritakan ya. Dan kita akan kupas lebih dalam lagi tentang passion lagi ini seperti apa. Silet kali ya di kupas. Kali ya. Setelah satu ini tetap di Slash Show. Balik lagi kita di Rumah Selai barengan sama Mbak Silva di sini ya dari Passionology yang memang dia bergeraknya itu di bidang public speaking ya Mbak ya. Passion di bidang public speaking gitu kan. Pengembangan diri, karir. gitu. Dan memang ini kayaknya terbentuk karena rasa kangen Mbak Silva sama Mas Becky gitu ya. Bukan. Bukan, lu kok tahu banget sih Mbak Silva kangen Mas Becky, maksudnya Mbak Silva dan Mas Becky kangen Dengan dunia radio, akhirnya terciptalah Passionology itu. iya, Kalau iya, sama iya. Becky itu udah soy banget, bro, my bro dia. Karena kan emang dia itu tadi terbentuknya justru dari jarak jauh itu ya Mbak Silva ya, keren banget loh. Kadang gitu ya kalau kita ketemu tiap hari itu nggak kepikiran buat bikin apa-apa. Tapi kalau udah Jauh, jauh-jauh iya. baru kepikiran. Jadi kan ada tiga nih, bertiga, satu tim lah waktu di radio Satu itu. geng lah ya? Satu geng lah. Aku, Becky, sama satunya Vera. Vera sekarang di Batu. Oke. Gitu. Terus Vera lebih ke kayak dia lebih ke ikan, kayak produser gitu. Terus aku sama Becky, kalau Becky kan lebih ke dia produksi. Kalau aku memang passionnya senangnya di radio gitu. Terus akhirnya ya itu tadi karena ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ayo bikin sesuatu yuk. Terus waktu itu ngeblast di ini sih di Twitter. Kira-kira kalau bikin project apa ya? Sebenarnya ada satu lagi sama satu ngomong yang mau join bergabung itu namanya Rahman Nordian, almarhum. Orang MFM lama, tapi belum kejadian, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Terus akhirnya karena kepikiran, ayo men, ini kayaknya kok harus kita wujudin deh, karena beliau itu. Ya udah akhirnya kita berdua wujudin itu. Jadi secara konsep itu sebenarnya awalnya bertiga gitu ya. Maksud eksekusinya akhirnya Iya. Mas Silva sama Mas Becky itu di tahun berapa berarti Mbak fixnya? Ketok Meluncur palunya ya, nih, heeh. 4 September 2021. 4 September 2021 berarti sudah hampir satu tahun. Hampir satu tahun ya. Iya juga ya, mau 1 tahun ya. Oh nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Soalnya Kita nggak mau bikin acara apa gitu. Mau yang sih. hostnya 3 orang gitu mungkin. Iya kan? boleh sewa ini berapa? Nggak usah disewa. Kita aja. Jadi gimana? Di Di tanggal 4 September 2021 itu awalnya berarti kontennya itu mengarahnya kemana dulu nih Mbak? Apakah udah sekompleks sekarang kah? Oh belum, waktu itu kan jadi 4 September 2021 ketika kita peluncurannya itu kita ngomongin soal radio dulu yang menceritakan bertemunya kita gitu. Kita ngomongin soal radio kan semua berawal dari radio kan. Iya. Jadi kita ngomongin passion kita soal radio itu. Apa sih sosok yang seperti apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang penyiar gitu. Itu yang pas dirilis di 4 September 2021. Jadi buat para penonton atau teman-teman yang lagi lihat gitu ya, penasaran pengen tahu perjalanan Passionology, bisa follow Instagramnya @passionology.id. @passionology.id. Tadi sempat diobrolin juga sama Mbak Silva di obrolan pertama sama Mas Becky itu membicarakan tentang apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang penyiar gitu ya. Sebenarnya apa sih Mbak? Penyiar ya? hal utama yang Hal utama. menjadi pegangannya penyiar. Penyiar Apa sih, ya? cerdas. Iya betul sih. Iya. Harus ya Iya sih. berwawasan luas. PU. Kalau ngahmo
ngangong gitu ya. Diomong gitu Uh-uh. ya. Sama komunikatif. Oke. Komunikatif sih. Tapi cerdas ini berarti dalam hal berpikir cepatkah atau berwawasan luas? Banyak ya. Benar, berwawasan luas, cepet TikTok gitu. Oke. Karena kan misalkan nanti kalau penyiar kan kalau solo, nah ada sebenarnya gini, seorang penyiar berangkatnya dari penyiar itu bisa jadi apa aja. Oke. Bisa jadi ini menurut saya apa yang sekarang terjadi pada saya ini adalah wujud dari perpanjangan dari seorang penyiar. Berangkatnya sama kan, sekarang kan saya bekerja di salah satu instansi pendidikan negeri gitu ya. Itu adalah wujud dari public speaking dari seorang penyiar. Saya sama-sama aja, saya juga menyiarkan, tapi audiensnya bukan pendengar tapi mahasiswa. Gitu sih, sama-sama aja sih. Basic komunikasinya dari penyiar itu tadi didapetin ya. Jadi penyiar tuh kudu karena kalau dibilang cita-citamu apa sih Silpa? Simple, pengen jadi penyiar radio aja. Emang dari dulu Dari SMP. Penyiar ya. Jadi cita-citanya pengen jadi penyiar radio. dan sudah tercapai menjadi penyiar radio. Alhamdulillah. Sekarang Masih dilanjut. Nah, istilahnya ini nanti bisa loh ya kira-kira ada frekuensinya sendiri dari Passionology FM kali ya. Bisa mungkin ya. Nah, iya. Streaming kali ya. Nah, Bisa ya. bisa ya. Boleh-boleh. Becky yang mungkin lagi dengerin live ya. streaming, tolong Dipersiapkan diwujudkan ya. modalnya ya. Modalnya. Karena dia yang Hanya untuk beli tower. Becky itu yang memfasilitasi tanpa gitu tanpa ya. dia nggak akan karena orang kayak Becky itu langka ya. Dia produser, tapi dia itu bisa segala macam. Dia VO bisa, MC, presenter, dia bisa. Terus dia memproduce, bikin video segala macam bisa, bikin flyer bisa. Jadi Orang yang langka. multi talent itu emang Langka. kemana-mana itu gampang ya Mbak ya. Betul, Masuk betul, kemana-mana betul. masuk gitu. Balik lagi ya sama soal passion, yang dibutuhkan penyiar tadi tuh. Kan cerdas, komunikatif. betul. Oke. Itu sih, itu aja. Oke, yang penting cerdas sama komunikatif. Jadi sebenarnya Sama- basicnya nggak usah terlalu banyak ya Mbak Yang ya. ketiga suara kali ya. Lebih suara yang bukan suara enak didengar, tapi suara yang punya ciri khas. Kayak Nisrin kan suaranya serak-serak gitu, Seksel, enak. Serak-serak Kalau seksel. Suaraku enak. Iya Mbak. Mohon maaf kalau Zizi lo lihatnya sama aku loh. kalau lagi kumat sebentar gimana? kalau Putut suaranya kan agak dia kearifan lokal agak-agak medok gitu, unik gitu. Tapi memang Mbak Saya Silva butuh ya. Kok medok gitu loh. batu banget. Soalnya batu kita banget. orangnya batu banget. Saya ini orang mana sih? Pokoknya Dia wajahnya Bali loh ya. Wajahnya Bali tapi aku medok loh. Gimana loh terus? Bali banget tapi dia emang ya. Kamu kan orang Bali kan? Oh, iya, iya. Ha-ha. Kamu sih merantau ke Batu. Kamu kehidupanmu makanya Kayaknya kayak aku gini. harus kembali lagi ke asalku. Tapi Kehilangan emang- jati diri. Seru ya di sini ya. Ih, seru banget. Seru kita bertiga. Yang lain ayo seru dong. Yang seru dong. Tapi Mbak Silva aku mau cerita sedikit kan memang basicnya aku awalnya di pertelevisian gitu ya. Ternyata kalau masuk ke radio awalnya aku pikir sama aja nih sama-sama komunikasi aja yang perlu diperhatikan gitu. Tapi ternyata pembawaannya itu beda loh Mbak Silva ya. Antara televisi sama radio gitu. Banget. Banget ya. Jadi memang sebenarnya kalau public speaking itu di bidangnya masing-masing pembawanya juga harus bisa beda-beda ya Mbak. Adaptif sih, perlu bisa jadi selain sekarang kan yang soft skill yang harus diperlukan itu kan komunikatif, public speaking, sama kemampuan berinovasi, beradaptasi, kreativitas kayak gitu sih. Kalau di TV bisa dibilang, misalkan kalau kamu kan senang tuh di TV, kalau aku lebih baik tidak gitu. Karena kan kalau di TV kita harus tampak cantik, tampak harus dandan, berpenampilan yang baik, ekspresif. Kalau di radio mungkin yang dibutuhkan, tapi kalau zaman sekarang karena adanya sosial media kan bisa Udah live. di-up juga ya Mbak. Penampilan menurut saya kalau saya dulu diajarin di radio, saya boleh sebut nama nggak nih? Boleh, nggak apa-apa. Jadi alma mater saya Radio Kosmonita, terima kasih udah menjadikan diri saya seperti ini. Kalau tanpa saya kerja di situ mungkin saya nggak akan kayak gini. Lanjut. Thank Terima you. kasih banyak, luar biasa. Iya loh jadi ya. karena di radio itu makanya itu adalah stepping stone kita untuk bisa kemana-mana gitu sih. Membranding diri juga belajar dari situ. Akhirnya bisa ke akademisi sekarang dan akhirnya mendirikan Passionology. Jadi buat
apa namanya Passionology itu memang kalau sekarang kan media platform kan banyak tuh. Tuh. Banyak banget, saya kan juga banyak. Tapi yang ngomongin passion kayaknya cuma baru kita doang. Nah, itu ya berarti buat Sekaligus kayak motivator gitu nggak sih? Ya, Maksudnya little dia bit ya. memotivasi untuk menemukan passion passionnya. itu tadi gitu Betul, ya. karena apa ya, ibaratnya yang bisa bikin kita lebih bara dalam hidup ini, bara dalam kita melanjalanin itu ya adalah passion itu. Ada sih yang bilang, sekarang sih orang lebih butuh duit, nggak butuh passion. Tapi tetap mau nggak mau setelah, mungkin awal-awal karir ya, 1 tahun pertama oke lah kamu duit Dulu. money oriented dulu. Tapi ketika 1-2 tahun kamu berjalan, pasti kamu akan menemukan titik di mana kamu harus mencari passion kamu, antara passion dan juga mengupgrade dirimu. Berarti istilahnya kalau 1 tahun 2 tahun kerja itu kita ngumpulin modal buat nantinya kita mengembangkan passion kita gitu ya. Siapa tahu nanti kayak Mbak Silva gitu kan, kerja dulu ya emang udah sesuai passion sih. Kerja tipes. Enggak dong itu asli. Dan akhirnya sekarang sudah bisa memunculkan ya, membuat Passionology ya. Susah ya? Susah ya? Passionology yang memang passionnya Mbak Silva banget gitu di dunia itu dan bisa memberikan manfaat juga buat apalagi yang masih bingung sebenarnya passionnya tuh kemana gitu kan. Nah mungkin yang pingin ngikutin juga live Instagramnya Passionology, kegiatan-kegiatannya Passionology itu kapan aja sih bakalan kita spill di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Wah, ayo Mbak Silva opening, silakan. Opening apa nih? Opening kayak di radio, coba. Sambil mengobati rasa kangen. Tapi programnya namanya Slideshow. Slideshow programnya. Frekuensi apa nih? Frekuensinya ulang tahunmu kapan? 95. Gila. 95. 95,1. Ini ya, langsung ditembak gitu ya? Iya dong. Aku ini loh. Kan passion banget. Itu surprise. Sebenarnya kita juga ditembak juga sama kameramen itu tadi ya. Tagline-nya apa nih? Tagline-nya Slideshow. Santai ngalai bareng kita bertiga. Coba ya. Kamera. Roll. Action. 95,1 Slideshow, santai bareng kita bertiga di sini. Bareng sama Asik. Bareng sama Halo, Ibu. Lina di sini. sama Silva Sari sama Bareng sama Putok tapi yang satu jual itu. Oke, kita bertiga bakal ngomongin soal satu hal yang keren banget Apa itu? yang bikin kita hidup. Apa tuh? Bernafas. Uang. Uang, Bernafas, Mbak. Uang. Punya uang Oh iya, tapi tidak benar. bernafas tidak hidup, Mbak. uang, pria. Bener banget Iya loh. kan? Pria tuh bikin hidup kita makin hidup. Betul. Bahaya Mbak Silva, bahaya. Saya pulang. Loh kan saya udah punya bojo. Oh iya gitu ya, bener. Saya nggak bisa, mana? saya nggak bisa hidup tanpa bojo saya. Bener. Cabang Putu mana juga tuh? loh. Putu juga loh. Putu juga nggak bisa hidup tanpa bojo kan? Iya, betul. Atau bojo yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Emang gitu ya berarti ya kalau seorang penyiar gitu yang memang sudah terjun di dunia public speaking, di dunia komunikasi yang baik itu ditembak langsung bisa gitu kan, luar Walaupun biasa. tanpa briefing, tanpa tedeng aling-aling ya. Tapi ini ya, kalau di TV ini kudu senyum terus ya, capek ya. Nggak apa-apa sebenarnya, semut juga nggak apa-apa sih. Nangis juga nggak apa-apa. Nanti Ya dikiranya, bekatnya senyum itu hostnya gitu loh. nanti dikiranya galak gitu. Senyum. First impressionnya kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin masalah Passionology ini ya, kapan aja sih Mbak sebenarnya event-eventnya? Kita itu bisa ngikutinnya kapan aja? Oke. Apakah ada jadwalnya kah? Ada dong, jadi Passionology ini kan program yang kita berdua sama Becky itu ya. Follow dulu passionology.id. Nah, ini di bawah aku. Ya, di bawah aku Sobat Sele, passionology.id. Nah, itu dia. Bisa langsung di-follow ya. Jadi programnya itu meluncur setiap 2 minggu sekali. Oh, pasti itu ya. Pasti di hari Sabtu. Jam Sabtu aja. Sabtu jam 4 sore. Oh, oke. Gitu. Dari Tapi Sabtu jam 4 sore. itu
tergantung karena kan kita berdua kerja ya sama Becky ya. Jadi kita sekarang sih lebih, kalau dulu patternnya tuh hari Sabtu jam 4 sore. Tapi karena berjalannya waktu kita lihat ternyata orang ternyata kalau Sabtu Minggu tuh jarang buka sosial media. Mereka lebih santai sama keluarganya, lebih main. Jadi sekarang kita lebih ke kayak weekday sore jam 4, kalau nggak di jam 7 malam. Gitu sih. Lebih nyantai ya. Lebih nyantai. Orang lagi kayak scrolling kan lebih suka di jam sore atau jam-jam malam. Itu live Instagram. Kalau live Instagram gitu biasanya sama siapa aja sih Mbak, mendatangkan seseorang kah? Oh ya. Atau gimana nih? Jadi kemarin tuh kita mengundang rekan-rekan kita yang memang kompeten di bidangnya. Kemarin juga ngomongin soal tanaman ada Vera Nurvita, terus ngomongin soal perempuan ada Dewi Rahmawati, terus ngomongin soal startup ada Rizal Rosyadi yang punya Bingkai Karya, terus ngomongin soal public speaking ada Danis Kirana dari Dako Magazine, Dako Office, terus banyak ada psikologi kita mengundang Mbak Nia psikolog. Berarti memang Semua sebenarnya bidang. luas ya. Jadi ada tanaman ada, psikologi ada. Itu kan passion semua. Nah, Jadi iya benar. kalau yang passion soal psikologi kemarin kan menumbuhkan kepercayaan diri setelah era pandemi. Waktu itu kan aku kena COVID tuh bulan Februari, kena yang Omikron. Oke. Nah, Baru-baru. kenanya 2 minggu, jadi tuh berasa ke badan tuh kan kayak apa ya? Capek semua. Nah itu untuk mengembalikan minat kita pada dunia kerja itu agak susah. Makanya aku karena di sela-sela sembuh itu setelah 2 minggu isoman, aku ngundang Mbak Wow. Nia luar biasa. psikolog itu untuk kasih motivasi buat teman-teman yang juga terkena Omikron gitu, untuk bisa gimana sih untuk membangkitkan semangat lagi. Berarti memang dari segi psikisnya juga dipersiapkan ya di Passionology ini supaya kamu bisa menemukan passion kamu tuh di mana. Nanti kamu kerja itu nggak asal-asalan dan juga punya basic komunikasi yang baik. Betul. Gitu loh, luar biasa, keren banget. Kalau misalnya mau Nah, mau ikut, join, mau join itu mau join gimana event-eventnya. Terbatas kah? Oh enggak, jadi kita tuh terkadang 6 bulan sekali kita suka bikin, atau 3 bulan sekali suka bikin webinar yang acara besar gitu. Kalau join sih langsung aja follow, terus nanti follow aku, follow Becky, dan follow Passionology bisa, nanti langsung ikut. Kita kan suka nge-blast flyernya, misalkan tema apa nih yang lagi menarik minggu-minggu ini, misalkan itu di-blast, nanti langsung follow aja, langsung lihat maksudnya. Wow, kalau Gampang untuk aja kegiatan offline-nya ada nggak sih Mbak? Sun. Sirin bingit loh ini. Sun. Sun seng suwe Bukan yang itu, bukan. Segera. Ini jadi ini karena diundang ATV, diundang sama Slay Show. Thank you banget nih Srin sama Putu. Biasa sih, keren Ini banget. jadi harus lebih semangat lagi untuk kembali membarakan passion lagi, untuk memang saya lagi cari orang untuk tim untuk untuk offline. Nah itu ya Sobat Selai ya, buat kamu yang sekarang lagi menyaksikan terus nggak pingin cuman sekedar ikut jadi peserta, tapi pingin ikut di dalam timnya Passionology ya. Volunteer Jadi dari volunteernya bisa Passionology. langsung follow up ya semua informasinya di Instagram Passionology. Nah ini kelihatan kan passionology.id. Langsung aja di sini ya. Yang mau ikut live Instagramnya juga setiap hari Hari itu dia. weekdays ya. Nanti update Weekdays. ya, tadi Di-update pasti. di-update. Soalnya suka-suka kita berdua kan, kita berdua kerja. Suka kita. biasa lah ya, nggak Biasa apa-apa lah ya. Tapi kalau ada acara offline kayaknya lebih seru karena langsung kayak tatap. Benar. Ini rencananya memang mau bikin kayak di co-working space sih. Kita bikin ngundang siapa, terus nanti udah tinggal datang aja. Ya, lebih ke praktis ya. Kalau misalnya kita praktis kan tahu nih nyamannya Betul, kita di mana gitu ya Mbak Silva ya. Ditunggu ya Mbak Silva ya. Undangan untuk Selai Show datang ke acara Hadir, offline-nya yes. Passionology. Siap. Insya Allah doain moga-moga lancar semuanya. Amin. Thank you so much Mbak Silva Ya. ya udah mampir ke rumah Selai loh. Keren Thank you banget. Terima kasih buat timnya Mbak Silva. Thank you. Yang menemani. Hai tim, thank you berat ya. Thank you. Ini keren loh, aku suka. Ini yang desain siapa?